ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan materi kita. Sudah sampai mana pembahasannya? Kemarin terakhir pembahasan apa? Qiyamul Lail. Sekarang pembahasannya adalah apa? Salatu ad-duha. Sekarang pembahasannya salat ad-duha. Ya, salat duha. Kita juga menyebutnya salat duha. Yaitu di sini disyariatkan salat duha. Yang pertama dalilnya dari Abu Hurairah. Dan ini dalilnya sudah pernah kita sampaikan. Ya. Yaitu di pembahasan salat malam. Yaitu dalilnya dari Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah mengatakan, yaitu ausani khalili bi thalathin, yaitu kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahr, yaitu dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu hari puasanya 3 hari pada setiap bulan. Ya. Yang kedua yaitu waraqatai ad-duha, yaitu dengan salat 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga wa an utira qabla an anam, dan yaitu berwasiat kepadaku agar aku salat witir sebelum aku tidur. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang salat malam dan juga salat witir. Nah, di sini disebutkan yaitu bahwa Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah SAW agar berwitir sebelum tidur. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak sebelum tidur? Boleh. Paham sekali ya? Yaitu witir itu boleh sebelum tidur ataupun setelah tidur. Boleh di awal malam, boleh pertengahan malam ataupun di akhir malam. Paham sekali ya? Boleh setelah sholat witir, nanti ketika bangun malam apa? Sholat lagi, yaitu sholat apa? Sholat malam. Akan tetapi apa? Tidak boleh sholat witir lagi, karena sholat witir itu 1 kali. Karena Nabi SAW mengatakan la witrani fil lail, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Paham ya? Jadi secara singkatnya kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagi siapa yang bisa melakukan sholat witir setelah tidur, maka hendaknya dia lakukan kalau dia yakin bisa bangun malam nih. Nah, salat malam dan salat witirnya di malam hari setelah tidur, maka itu lebih baik. Akan tapi kalau misalkan mungkin begadang malamnya, ya kan? Atau kalau misalkan di pondok itu murojaah malamnya, ya kan? Atau yang kerja sampai larut malam, ya kan? Maka sebelum tidur mungkin sholat ini, sholat witir, ya, agar memudahkan kita. Itu diantara wasiatnya witir sebelum tidur. Nah, di sini pembahasannya yaitu apa? Di sini yaitu Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah agar sholat 2 rakaat sholat duha. Keutamaan sholat duha yaitu di sini sebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda,
Yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah. Ya. Pada setiap persendian ya, di antara kalian itu memiliki sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih yaitu subhanallah yaitu apa? Sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah apa? Sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tahlil apa? Mengucapkan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir Allahu akbar adalah apa? Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan perkara yang ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Larangan dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Maka mencukupkan dari hal seperti itu yaitu dengan 2 rakaat salat duha. Ini keutamaan salat duha. Ya, ini keutamaan salat duha. Nah, hukumnya apa? Salat duha ini tentunya hukumnya adalah sunnah. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama hukumnya sunnah. Nah, sekarang ada berapa maksimal rakaatnya? Tadi paling sedikitnya 2 rakaat, ya kan? Paling banyak berapa rakaat? Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan pendapat yang benar di antara ulama, ya tentunya para ulama merajihkan ya bahwa maksimal adalah 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat? Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Di sini disebutkan dari Ummi Hani radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW yaum Fath Makkah, ketika pada waktu Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah? Pembebasan kota Makkah. Yang tadinya kota Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik, lalu dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan Fathu Makkah. Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah ightasala fi baitiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di rumahnya. Di rumahnya Muhani. Fa shalla 8 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Salat berapa? 8 rakaat. Yang berarti menunjukkan apa? Bahwa boleh salat duha 8 rakaat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya. Kenapa disebutkan 8 rakaat? Karena ada dalilnya. Berarti apa? Salat lebih dari 8 rakaat maka membutuhkan kepada dalil. Paham sering ya? Karena perlu menjelaskan al-ibadah tauqifiyah, bahwa ibadah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Bahasa bebasnya menunggu dalil. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Jangan kita lakukan. Ya. Maka kenapa kita sholat maghrib? Ada dalilnya. Kenapa 3 rakaat? Ada dalilnya, ya kan? Dan seterusnya. Walaupun ya kan tidak semua orang mau dalilnya, akan tapi itu dipahami ya. Ya, udah tersebar, udah dipahami oleh masyarakat kita. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa maksimal sholat duha 8 rakaat. Tadi paling sedikit berapa? 2 rakaat. Bahkan disebutkan di hadis yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah sholat duha sebagaimana melihat dari Aisyah, yaitu 4 rakaat. Yaitu 4 rakaat. Ya. Di sini hanya disebutkan 2 rakaat, 8 rakaat. Ingin menyebutkan yaitu yang paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak 8 rakaat. Ya. Berarti dari sini kita ketahui bahwa sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Selanjutnya, Nabi ketika Fathu Makkah apa? Nabi dalam keadaan safar. Karena Nabi mukimnya di mana? Di Madinah. Maka dari sini berarti kita katakan boleh bagi seseorang yang safar juga untuk melaksanakan sholat duha. Boleh. Ya, bukan sunnah. Kalau tidak sholat juga tidak apa-apa, kan sunnah. Paham sering ya?
Kita lanjutkan. Sekarang waktu salat duha. Waktu salat duha di sini sebutkan afdal awqatiha, yang paling utama waktunya. Berarti apa? Menunjukkan bahwa ya waktu salat duha itu kapan? Para menjelaskan yaitu apa? Setelah terbitnya matahari sekitar 15 menit kurang lebih. Ya. Akan tapi di sini sebutkan apa? Yang afdalnya, yang utamanya. Itu maksudnya, ya. Yaitu an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ahli Quba, sedangkan mereka dalam melaksanakan salat duha. Maka Nabi SAW mengatakan salatul awwabin idza ramadatil fisal minad duha. Itu Nabi SAW mengatakan salatnya awwabin, salatnya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu apa? Yaitu kapan? Idza ramadatil fisal, ketika anak-anak unta kepanasan dengan apa? Dengan kerikil-kerikil yang panas terkena sinar matahari. Yaitu minad duha, ketika waktu duha. Ya. Jadi ketika matahari lebih tinggi lagi, agak menyengat, nah itu lebih utama. Paham sini ya? Kalau di kita jam berapa nih? Kalau misalkan apa? Agak menyengat, mungkin jam 8 jam 9, ya kan? Mungkin jam 9 sampai mungkin jam 11, bahkan sebelum waktu bukan zuhur, sebelum zawal. Paham saya ya? Nah, ya, zawal itu kan apa? Pokoknya ketika matahari berada di atas, istiwa itu apa? Enggak boleh. Ya, zuhur itu apa? Ketika matahari condong ke sebelah barat sedikit, nah itu zawal, itu waktu zuhur. Jadi sebelum matahari tinggi di atas, ya, sekitar mungkin kita perkirakan sekitar 15 menit sebelumnya, maka itu waktu akhir dari salat duha. Paham ya? Jadi di sini sebutkan bahwa salat duha juga disebut juga dengan salat al-awwabin. Salat al-awwabin. Jadi yang disebut dengan salat al-awwabin, jadi maksud oleh Nabi adalah apa? Salat ad-duha. Ya. Dan disebutkan bahwa salat duha yang paling utama ketika apa tadi? Ketika anak-anak onta kepanasan dan kerikil terkena matahari. Yaitu udah agak meninggi mataharinya. Nah. Kita lanjutkan ke pembahasan salat selanjutnya, yaitu salat aqibat tuhur, as-salatu aqibat tuhur, atau salat sunnatul wudu, ya, atau salat sunnatul wudu yang kita kenal dengan salat sunnah wudu. Ya. Apa salat sunnah wudu? Salat setelah wudu, salat sunnah setelah wudu. Ya. Maka sudah jelas hukumnya sunnah. Ya. Yang kita kenal juga dengan salat sunnah wudu, yaitu ketika seorang melaksanakan wudu lalu setelahnya dia salat, dia niatkan salat setelah berwudu, makin hukumnya sunnah. Ini dalilnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal inda salatus subh. Nah, ini dalilnya juga sudah. Ya. Dan kita ulang karena pembahasannya sekarang lebih tepat, yaitu salat sunnah wudu. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda kepada Bilal ketika salat subuh. Ya Bilal, akhbirni bi arja' amalin amilta fil Islam, fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang paling diharapkan amil tafil Islam yang kamu lakukan di Islam, yaitu paling diharapkan untuk masuk ke dalam surga, yang kamu amalkan di dalam Islam. Karena apa? Fa inni sami'tu dafan 'alaika baina yaday fil jannah. Karena aku mendengar suara sendalmu
yaitu di dalam surga. Maka di sini Bilal menjawabnya dan mengatakan, qala ma 'amiltu 'amalan arja' indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Yaitu Bilal mengatakan, tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan untuk masuk dalam surga, yaitu aku tidaklah bersuci dari suatu wudu pada satu kapanpun, baik malam ataupun siang, kecuali ku sholat setelah wudu tersebut. Ya, ini adalah amalannya Bilal. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil faedah apa? Yang pertama, disyariatkan salat sunnah wudu. Yang kedua, bahwa Bilal termasuk ahli surga karena sendalnya sudah ada di surga. Ya. Yang ketiga apa? Saya tanya nih. Ya, di sini kan Bilal yang salatnya bid'ah apa bukan? Bid'ah apa bukan? Maka saya katakan bukan. Ini disebut dengan salat sunnah wudu. Paham sudah ya? Sebenarnya sunnah, berarti bukan bid'ah. Paham sudah ya? Saat kan enggak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Bilal. Perhatikan, sunnah itu ada 3. Ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah perbuatan Nabi yang Nabi lakukan. Yang kedua ada sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi SAW. Yang ketiga adalah apa? Sunnah taqririyah. Apa sunnah taqririyah? Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi diamkan, Nabi benarkan, Nabi setujui. Ini disebut dengan apa? Sunnah, namanya sunnah taqririyah. Paham ya? Disebut dengan sunnah. Jadi kita katakan bahwa salat sunnah wudu adalah hukumnya sunnah dan bukan bid'ah. Ya, karena ini termasuk sunnah taqririyah. Karena kalau misalkan salat sunnah wudu ini adalah salah, ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW, pasti Nabi apa? Pasti Nabi menjelaskannya bahwa ini salah dan dilarang. Paham ya? Karena tidak boleh bagi Nabi ketika melihat ada kesalahan Nabi diam saja. La yajuzu li nabi tarkul bayan indal hajah. Yaitu tidak boleh bagi Nabi ketika melihat ada kesalahan di antara sahabat Nabi diam saja. Harus dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka banyak dalil-dalil yang menjelaskan Nabi SAW, yaitu ketika ada para sahabat yang salah atau sebagian sahabat yang salah, Nabi jelaskan. Akan tapi di sini Nabi SAW setujui, berarti ini termasuk sunnah taqririyah. Saya contohkan, yaitu ada di antara sahabat yang melakukan suatu amalan yang tidak setuju oleh Nabi SAW. Ya, yaitu apa? Yaitu ada 3 orang sahabat datang kepada istri-istrinya Nabi menanyakan apa? Menanyakan ibadahnya Nabi SAW. Lalu mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan itu sangat sedikit. Maka mereka berkata, salah seorang di antara mereka mengatakan, wallahi inni la asumu wa la uftir abada. Anni sa'aqumu wa la arqud. Aku akan salat malam dan tidak tidur semalaman. Salat malam semalam. Yang kedua mengatakan sa'asumud dahr. Aku akan berpuasa selamanya. Wala uftir. Apa wala uftir maksudnya? Puasa terus menerus. Tidak ada hari tidak berbukanya. Dan yang ketiga mengatakan apa? La atazawwaju nisa. Aku tidak akan menikah dengan perempuan. Kenapa tidak menikahnya? Di sini bukan benci pada wanita, bukan. Li ajlil ibadah, untuk ibadah. Ya kan? Karena tadi sebelum dia melihat seperti itu, karena dia melihat apa? Ibadahnya Nabi SAW. Paham ya? Maka ketiga orang ini, para sahabat ini disalahkan oleh Nabi SAW.
Ketika Nabi SAW mendengar hal ini, Nabi SAW datang ke mereka. Qultumul ladzi qalu kadza wa kadza qalu kadza wa kadza, apakah kalian mengatakan ini dan itu dan itu? Mereka mengatakan iya. Lalu Nabi mengatakan, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa asqakum lahu. Sungguh ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan juga paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinni asumu uftir, akan tapi aku berpuasa, kadang juga berbuka. Aku berpuasa, kadang juga enggak berpuasa, itu bahasa kita ini. Ya, wa aqumu arqud, aku salat malam, kadang juga aku tidur. Jadi ada waktu salatnya, ada waktu tidurnya. Wa tazawwujun nisa, dan juga aku menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku. Apa maksudnya bukan dari golonganku? Ini menunjukkan bahwa dosanya dosa besar. Paham sering ya? Inilah haram, tidak dibolehkan. Paham sering ya? Jadi kalau kita melihat ke sini, ya salat sunnah wudu ini Nabi SAW tetapkan, Nabi diamkan, Nabi tetapkan bahwa ini adalah sunnah, yaitu sunnah takririyah. Sedangkan ada sahabat yang lain melaksanakan salat melaksanakan ibadah-ibadahnya ya, dan dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini adalah apa? Bid'ah, tidak dibolehkan. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya salat al-istikharah. Salat al-istikharah. Ya. Yaitu yustahabbu likulli man hamma bi amrin ayastikhira Allah taala fihi. Ya. Disunnahkan bagi setiap orang yang punya niat terhadap suatu perkara, maka hendaknya dia istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kebaikan, pilihan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contohnya? Kalau di kita misalkan mau menikah, salat istikharah, bukan hanya masa pernikahan. Ya, ini secara umum. Apa? Misalkan kita mau kerja, ya. Ya. Kita istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pergi ya dalam menuntut ilmu ataupun dalam kerjaan dan seterusnya, kita istikharah pada Allah dan seterusnya. Jadi istikharah tersebut bersifat akan tapi perhatikan, di sini istikharah tersebut dilakukan dalam perkara-perkara yang dibolehkan, yang dimubahkan. Apa maksudnya? Bukan dalam perkara yang wajib minta istikharah pada Allah. Apa maksudnya? Ya Allah, saya belum sholat. Nah, saya belum melakukan sholat wajib secara sempurna. Ya. Lalu dia istikharah pada Allah, ya Allah, saya lakukan apa enggak? Ya, itu salah. Paham ya? Atau seorang perempuan, dia enggak berjilbab. Lalu istikharah pada Allah SWT untuk berjilbab atau enggak? Enggak. Udah jelas dalilnya bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib. Paham ya? Sudah jelas dalilnya bagi perempuan muslimah wajib memakai jilbab. Tidak ada istikharah. Itu apa? Meminta pada Allah agar dikuatkan. Ya kan? Meminta pada Allah agar dikuatkan imannya, agar dikuatkan ibadahnya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu dan seterusnya. Ya, jadi bukan perkara-perkara wajib. Atau yang kedua, bukan perkara yang haram. Ya. Ya, seseorang apa contohnya? Misalkan pacaran, dia istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Lanjutkan atau enggak? Ini salah. Karena jelas dalilnya bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki mendekati perempuan. Wala taqrabuz zina, ya kan? Kan disebutkan apa? Wala taqrabu, jangan dekati. Dekat saja enggak boleh. Paham sini? Jelas dalilnya. Maka dalam perkara-perkara hal ini, dalam perkara-perkara yang dilarang, yang jelas dalilnya maka wajib ditinggalkan. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, ketetapan di dalam agama kita. Paham sini ya? Nah,
Adapun perkara-perkara yang dimubahkan, yang dibolehkan, maka boleh istikharah di sini. Sebagaimana datang dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita istikharah dalam semua perkara. Berarti istikharah pada semua perkara. Semua perkara. Kasurah minal Quran. Apa sih kasurah minal Quran? Seperti surah minal Quran, yaitu maksudnya sebagaimana mengajarkan kepada kita, yaitu surat dari Al-Quran. Itu maksudnya. Sebagaimana mengajarkan surat dari Al-Quran. Itu Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fariidhah. Jika salah seorang di antara kalian ada keinginan, ada azam, ya, ada kehendak terhadap suatu perkara, maka kata Nabi apa? Falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Maka hendaknya dia salat 2 rakaat yang bukan salat wajib. Jadi Nabi jelas mengatakan min ghairil fariidhah, bukan salat wajib, berarti salat sunnah. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Atau mengatakan fi ajli amri wa ajlih faqdurhu li wa yassir li wa barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Atau mengatakan fi ajli amri wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma raddini bih. Apa di sini? Yaitu ketika seorang menginginkan suatu perkara, maka hendaknya dia salat 2 rakaat yang bukan salat wajib. Kemudian mengatakan, ya Allah, aku istikharah kepadamu dengan ilmumu, dan aku meminta kemampuan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu min fadlikal azim, dari keutamaanmu yang agung. Fa innak taqdir wa la aqdir, sungguhnya kamu yang mampu sedangkan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, kamu yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah yang apa? Yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini lebih baik bagiku di agamaku dan juga pada kehidupanku dan juga akhir kehidupanku. Atau mengatakan, ya Allah, kalau perkara ini lebih baik bagiku fi ajli amri wa ajlih, yaitu apa? Di duniaku dan juga di akhiratku, itu secara bebasnya. Faqdurhu li, maka tetapkanlah untukku, mudahkanlah aku, dan juga berkahilah di dalamnya. Maksudnya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untukku di agamaku, di kehidupanku dan juga akhir kehidupanku. Atau mengatakan, ya Allah, jika perkara ini buruk untukku di dunia dan juga di akhiratku, fasrifu anni wasrifni anhu, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah dia dariku. Waqdur li al khaira haitsu kana, dan tetapkanlah bagiku kebaikan dimanapun yang engkau inginkan. Tsumma raddini bih, kemudian ridhoilah aku, ya, ridhoilah aku ya Allah. Wa yusammi hajatu, dan hendaknya dia ucapkan hajatnya. Itu apa hajatnya, ya? Itu salat al-istikharah. Kita lanjutkan selanjutnya, itu salat al-kusuf atau salat
Al-khusuf, ya. Yaitu yang disebut dengan apa? Salat gerhana. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya. Idza khasafa al-qamar wa kasafat asy-syams ustahibba an yunadi as-salatu jami'ah. Yaitu ketika terjadi gerhana bulan dan juga gerhana matahari, maka disunnahkan untuk memanggil dengan apa? As-salatu jami'ah. Yaitu memanggil orang-orang dengan mengucapkan apa? As-salatu jami'ah. Yaitu memanggil orang-orang yang hadir, memanggil orang-orang sekitar dan mengucapkan as-salatu jami'ah. Mana dalilnya? Yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, lamma kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Yaitu ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diserukan, maka ada panggilan. Kalau salat biasa kan salat yang wajib itu dengan apa? Azan. Kalau ini salat kusuf dengan apa? As-salatu jami'ah. Atau di sini innas salata jami'ah. Paham tadi ya? Fa idza ijtama'a an-nas fil masjid shalla bihim al-imam rak'ataini ala nahwi ma jaa fi hadzal hadits. Dan ketika orang-orang sudah berkumpul di masjid, maka imam salat 2 rakaat bersama yang lainnya sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi gerhana waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gerhana matahari. Fa kharaja ilal masjid, maka Nabi pun masuk ke dalam masjid. Fa saffan nas wara'ahu, maka Nabi pun menjadikan saf-saf di belakangnya, mengatur saf-saf di belakangnya. Fakabbara, kemudian Nabi takbir. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatan tawilah, maka Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Maka ketika salat sunnah ketika gerhana ini, yaitu bacanya panjang, yaitu disebutkan diantaranya dibaca surat Al-Baqarah. Tsumma kabbara, kemudian Nabi SAW takbir, yaitu tentunya setelah membaca apa? Al-Fatihah, membaca surat yang panjang. Lalu tsumma kabbara, kemudian Nabi takbir. Faraka ruku'an tawilan, kemudian Nabi ruku, yang mana rukunya lama. Tadi bacaannya lama, ya kan? Yang kedua rukunya lama. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian Nabi SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, faqama wa lam yasjud, Nabi berdiri i'tidal dan Nabi tidak sujud. Ngapain tuh? Baca lagi. Paham sering ya? Setelah bangkit dari ruku, yaitu baca bacaan lagi. Wa qara qiraatan tawilah, kemudian Nabi juga membaca bacaan yang panjang lagi. Setelah Al-Fatihah baca yang panjang lagi. Akan tapi di sini wa ya'adna minal qiraatil ula, akan tapi rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ini sunnahnya. Ya. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi ruku' lagi. Dan ruku' yang panjang, yang lama lagi. Wa huwa adna minar ruku'al ula, minar ruku'al awal, dan ruku' yang kedua lebih ringan. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yaitu apa? Bangkit dari ruku' yang kedua kali. Lalu setelah itu apa? Mengucapkan Rabbana walakal hamd, tsumma sajada, kemudian sujud. Jadi tadi disebutkan bahwa Nabi SAW salat baca
dengan bacaan yang panjang, tentunya ada Al-Fatihah dan sertanya surat yang panjang. Lalu setelahnya rukunya panjang, setelahnya bangkit dari ruku, dan setelahnya apa? Baca lagi Al-Fatihah, dan setelahnya apa? Bacaan yang panjang. Akan tetapi bacaannya lebih ringan daripada bacaan yang pertama tadi. Lalu setelahnya ruku lagi, dan rukunya panjang juga, akan tapi lebih ringan daripada ruku yang pertama tadi. Lalu apa? Setelah itu bangkit dari ruku, dan setelah i'tidal ini apa? Sujud. Tsumma qala fi raqatil akhirah mithla dzalik. Kemudian Nabi melakukan rakaat selanjutnya, rakaat yang terakhir seperti yang tadi. Ya, melakukan rakaat yang kedua seperti tadi. Ya. Maka di sini disebutkan fastaqmala arba rakaat fi arba'i sajadat. Maka Nabi SAW melaksanakan apa? Menyempurnakan arba rakaat. Ada 4 rakaat apa? Rakaat itu bahasa Arabnya sebenarnya ruku, ya, 4 ruku. Ada 4 ruku pada 4 sujud. Kalau bahasa kitanya 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Paham sering ya? Wanjalatis syamsu qabla ayyasrifa. Lalu matahari terlihat sebelum Nabi SAW beranjak pergi, sebelum Nabi selesai sholat. Al-khutbatu ba'da shalah, yaitu ada khutbah setelah sholat. Sholat apa ini? Pembahasan kita sholat apa? Sholat gerhana. Maka ada sunnahnya. Ya, setelah sholat gerhana ada khutbah. Ya. Yaitu al-khutbah ba'da shalah. Di sini disebutkan yusannu lil imam idza sallama minas shalah ay yakhutuban nas. Ya. Yaitu disunnahkan bagi imam ketika dia sudah salam dari salat, yaitu salat gerhana tadi, dia berkhutbah kepada manusia. Fayu'azzimuhum wa yudzakiruhum wa yahutsu 'alal 'amal shalih, yaitu memberikan nasihat kepada mereka, ya, mengingatkan mereka dan juga memotivasi mereka untuk melakukan amal saleh. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW shalla yama khasafatis syamsu, yaitu bahwa dalilnya bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW salat ketika terjadi gerhana matahari. Tsumma dzakar sifat shalah. Kemudian Aisyah menjelaskan sifat salat Nabi SAW. Qalat, lalu mengatakan tsumma sallama. Kemudian Nabi memberi salam, selesai salatnya. Wa qad tajallatis syamsu, dan matahari sudah terlihat. Maka setelah salam apa yang dilakukan oleh Nabi? Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah di sini, fa khataban nas. Maka Nabi pun berkhutbah kepada manusia. Faqala fi kusufis syamsi wal qamar. Nabi SAW mengatakan terhadap gerhana matahari dan juga gerhana bulan, innahuma ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Katakanlah bahwa gerhana matahari dan juga gerhana bulan ini adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan juga gerhana bulan karena kematian seseorang ataupun karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fafzi'u ila shalah. Jika kalian melihat keduanya, jika kalian melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fafzi'u ila shalah, maka hendaknya bersegera untuk salat. Dan dapat fafzi'u, yaitu apa? Bersegera dengan rasa ketakutan. Paham sering ya? Yaitu dan rasa takut. Ya. An Asma radhiyallahu anha qalat, Asma mengatakan, laqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'taqa fi kusufis syams. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak pada atau ketika terjadi gerhana matahari. Ya. Dalil yang lainnya menunjukkan tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi gerhana ini sunnahnya adalah takut. Tadi Nabi SAW fafzi'u, yaitu hendaknya bersegera dengan takut. Faz'a itu takut, ya.
Dalil yang lainnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, khasafat asy-syams, ya, terjadi gerhana matahari. Faqama Nabi SAW fazi'a, maka Nabi pun dalam keadaan takut. Yakhsha an takuna sa'ah, Nabi takut terjadinya kiamat. Fa'atal masjid fa shalla bi atwali qiyam wa ruku'in wa sujud ma ra'aitu qat yaf'aluhu. Maka Nabi SAW mendatangi masjid lalu salat dengan apa? Yaitu berdiri yang panjang dan juga ruku yang panjang dan sujud yang panjang, yang mana aku tidak mengetahui sebelumnya. Dan mengatakan, Abu Musa mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, hadil ayat allati yursilullah la takun lil mauti ahadin wala li hayatihi, yaitu tanda-tanda ini, yaitu apa? Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala mengirimnya bukanlah untuk menunjukkan kehidupan seseorang ataupun kematian seseorang. Walakin yukhawwifullah bi ibadahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hambanya. Yukhawwif, yaitu apa? Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafz'u ila dzikrihi wa du'a istighfarihi. Jika kalian melihat sebagian darinya, yaitu jika kalian melihatnya, itu apa? Gerhana ini, maka hendaknya bersegera. Lafadznya fafz'u juga apa tadi? Bersegera dengan ada rasa takut. Ya, bersegera untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berdoa dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin di antara sunnah yang mungkin apa? Yang hilang, ya kan? Harusnya di antara sunnahnya ketika terjadi gerhana itu apa? Takut. Ya. Dan apa hukumnya salat ini, salat kusuf ini? Maka di sini ada khilaf di antara ulama, dan di sini disebutkan, penulis menyebutkan wa zahiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam fafzi'u. Fafzi'u itu apa? Perintah. Maka hendaklah bersegera dalam keadaan takut ila akhirih. Menunjukkan apa? Kalau perintah apa? Menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan ya wajib. Ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Akan tapi wajibnya apa? Di sini fatakun salatul kusuf fardhu kifayah. Maka salat kusuf adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah wajib dan fardu sama. Maksudnya apa? Fardhu kifayah atau wajib kifayah apa maksudnya? Nah, yaitu jika seseorang sebagian sudah melakukan, maka yang lainnya tidak berdosa. Paham sering ya? Akan tapi kalau semuanya tidak melakukan, maka semuanya berdosa. Paham sering ya? Gitu. Ya, khair. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.